Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. 8 anti teror Mabes Polri menangkap 16 tersangka teroris di Sumatera Barat. 16 tersangka teroris yang ditangkap merupakan anggota Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII yang berniat menggulingkan pemerintahan. Polri membeberkan peran ke-16 tersangka terorisme yang ditangkap di Sumatera Barat. Para tersangka berasal dari kelompok Negara Islam Indonesia atau NII yang berniat menggulingkan pemerintah. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko, kelompok teroris tersebut memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang dalam keadaan kacau atau chaos. Selain itu, ke-16 tersangka juga berkeinginan mengubah ideologi Pancasila dan melakukan berbagai kegiatan idat atau latihan militer secara rutin. Penegakan hukum terhadap anggota NII di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dalam rangka pengungkapan struktur jaringan NII di tingkat pusat dan daerah. Berkeinginan untuk merubah ideologi negara. Yang kedua, memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang mengalami chaos. Kemudian melakukan berbagai kegiatan idat atau latihan ala militer secara rutin. Yang berikutnya adalah merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan. Berikutnya melakukan pengrekrutan anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur. Kemudian terhubung dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Sebelumnya Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap 16 tersangka teroris di beberapa wilayah di Sumatera Barat pada 25 Maret 2022. 12 tersangka ditangkap di wilayah Darmasraya dan 4 ditangkap di Tanah Datar. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana strategi penggulingan pemerintah oleh Negara Islam Indonesia di Sumatera Barat dan adakah korelasi antara NII di Jawa Barat dengan NII di Sumbar? Ya, kita akan tanyakan langsung kepada pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Pak Ken, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ken, mohon informasi seberapa besar sih kita ketahui mengenai NII Sumbar ini? Apakah mereka memiliki jaringan yang sama dengan NII yang ada di Jawa Barat? Ya, Negara Islam Indonesia ini kan memiliki 9 komandemen wilayah, walaupun masing-masing komandemen mereka mempunyai pemimpin masing-masing, tapi pada dasarnya mereka punya tujuan yang sama, yaitu menggulingkan pemerintah. Karena dianggap pemerintah itu hukumnya tauhid, pemerintah masih dianggap berhala, sehingga mereka untuk menggulingkan negara ini nggak bisa lewat ormas, nggak bisa lewat organisasi, maka negara harus lawan negara. Lah, ini yang terjadi. Permasalahannya adalah selama ini NII ini belum dianggap bahaya oleh negara karena banyak kasus NII yang mencuat itu biasanya kasus-kasus penipuan, pencurian, perampokan, masih dilatar belakangi dengan sebatas dianggap masalah pendanaan saja gitu kan. Padahal ini faktanya ngeri sekali, mereka secara kader ini tidak pernah menurun, mereka itu selalu meningkat. Dan di beberapa daerah kemarin di Jawa Barat ada sekitar 59 dan kembangin ternyata jadi ribuan anggota yang ada di sana. Oke, Pak Ken, berbicara mengenai bahaya NII, bagaimana sebetulnya kaitannya dengan sumber ideologi radikalisme, apalagi setelah adanya penangkapan 16 tersangka teroris ini dinyatakan memiliki rencana untuk menggulingkan pemerintah? Jangan kaget ya, kelompok NII sekarang kan mereka pinter menyembunyikan jati diri. Mereka membaur di masyarakat, mereka menjadi bunglon. Ini yang kita khawatirkan karena beberapa informasi yang kita terima, mereka latihannya tidak seperti kelompok JI, JAD di gunung-gunung, tidak. Mereka ada yang bergabung ke Perbakin. Jadi latihannya terbuka, lah ini yang kita khawatirkan. Walaupun mungkin mereka secara kepemilikan senjata mungkin terdata, tapi kan tidak bisa ada jaminan juga ketika nanti ini bisa dimanfaatkan juga oleh kelompok ini, karena mereka pada saat ini mengatakan ini kondisi perang kota, jadi mereka boleh bersiasat, mereka masuk ke masyarakat. Lah ini yang akhirnya masyarakat termasuk kalangan anak muda ini mudah terpapar karena mereka selalu menggunakan hal-hal yang sifatnya lagi hit saat ini. Dan mereka disebutkan ingin menggulingkan pemerintah. Ini caranya bagaimana, Pak Ken? Ya, mereka juga infiltrasi ke aparat.
Jadi kelompok NII dengan kelompok yang kita kategorikan sekarang mereka menggunakan isu-isu khilafah, mereka juga hari ini menginfiltrasi ke kalangan aparat juga. Karena banyak sekali juga kita dapatkan informasi-informasi, fakta-fakta aparat kita yang sudah saat ini malah justru secara organisasi mereka lebih condong kepada organisasi. Saya bilang ini oknum ya, karena mungkin pernah dengar fenomena-fenomena cinta sunnah yang dilakukan oleh aparat kita kan, TNI, termasuk Polri ini juga. Ini menjadi kekhawatiran buat saya. Satu sisi kelihatan mereka ibadahnya rajin, tapi satu sisi dia hubungan dengan manusia dan beberapa daerah termasuk di Aceh itu sudah dilarang kelompok ini yang berhubungan dengan Salafi Wahabi misalnya. Karena di masyarakat mereka selalu bentrok gitu. Pak Ken, singkat saja ini mereka disebutkan merekrut anak-anak kecil begitu ya. Ini targetnya itu rentang umur berapa dan caranya bagaimana? Biasanya anak-anak usia antara 17 tahun sampai 25 tahun. Anak-anak ini kan sedang pencarian jati diri. Dan ketika digunakan untuk sebuah ikon perubahan, anak-anak ini biasanya tertarik. Apalagi digunakan lewat organisasi-organisasi. Oh ini misalnya entrepreneur, kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik. Jadi anak-anak ini mudah tertarik sehingga mereka bergabung ke sana. Tapi pada dasarnya mereka tidak dididik untuk beragama. Mereka dididik untuk bernegara, menggulingkan pemerintah yang sab yang dianggap sebagai toghut. Oke, baik. Pak Ken Setiawan, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat sore.